TV. Kembali lagi dalam program Kampus Plus 62. Kali ini bersama aku Abel dari program Kampus Plus 62, media komunikasi Universitas Brawijaya yang akan menemani kalian di program Kampus Plus 62. Oh iya, Kampus Plus 62 kali ini akan menyajikan 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar. Yuk kita simak sama-sama. Guru Besar Ilmu Statistika Manajemen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Profesor Solimun mengungkapkan hal menarik. Solimun menyadari bahwa fakta saat ini ilmu statistik dianggap sebagai ilmu yang tidak menyenangkan dan rumit. Untuk itu pencapaian dirinya sebagai guru besar statistik akan dijadikan momentum untuk menunjukkan bahwa ilmu statistik dapat menyenangkan dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat. Profesor Solimun dalam pidato guru besarnya akan memaparkan pemodelan fleksibel dan adaptif atau FAM sebagai pengembangan dari pemodelan persamaan struktur yang selama ini sudah ada. Dikuasai sebenarnya secara umum statistika itu dipandang sebagai ilmu yang sulit, sehingga pembukuan saya ini sebenarnya mengubah bahwa statistika itu adalah mudah, yang kedua bermanfaat, dan yang ketiga adalah menyenangkan. Nah, kenapa sulit? Di bidang manajemen atau sebagai statistika manajemen itu banyak metode analis data yang digunakan. Itu salah satunya adalah SEM, Structural Equation Modeling. Bahkan teman-teman Pak Fumat tahun 2005-2006 itu menyebutnya ini sebagai apa namanya ini katanya Solimun Equation Modeling. Nah, metode ini agak kompleks. Dan kemudian juga membutuhkan beberapa asumsi, juga masih ada beberapa keterbatasan. Nah, agar tadi statistika itu menjadi mudah, kemudian bermanfaat dan juga menyenangkan, saya sedikit mengembangkan SEM tadi menjadi FAM, Flexible and Adaptive Modeling. Ini pemodelan yang fleksibel dan adaptif. Fleksibel terhadap apa? Fleksibel terhadap hampir semua data bisa dianalisis, baik itu data numerik, data yang hasil perhitungan atau pengumpulan, maupun data kategori. Solimun berharap dengan permodelan yang dibuatnya maka ilmu statistik akan lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Pemodelan FAM ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai kompleksitas persoalan yang ada dalam berbagai sektor masyarakat. Ratusan pengunjung Matos, antusias untuk menyaksikan pembukaan perayaan Imlek di Sky Garden Matos. Tahun ini, Matos mengambil tema Wise of Wood and Snake, menggelar perayaan sejak tanggal 29 Januari hingga 3 Februari mendatang. Pada pembukaan kemarin, bertempat di Sky Garden untuk sesi pertama, diisi dengan penampilan barongsai dan juga tari dari Athena Flame. Warga masyarakat di Malang dan sekitarnya, antusias untuk datang ke arena tersebut. Sasa, salah satu warga, mengaku sengaja datang untuk melihat pertunjukan barongsai, yang hanya ditemui saat Imlek. Event Imlek hari ini cukup meriah, juga berlangsung lama. Barongsainya ada 2 sesi. Sesi pertama sudah seperti yang terlihat meriah, apalagi nanti di sesi kedua yang ada di lower ground. Dan seru banget, antusiasme masyarakat sekitar juga, wah, menikmati holiday sekali ya. Acara ini juga menjadi hiburan bagi keluarga, Rina salah satunya. Warga Kota Malang ini datang, karena buah hatinya ingin melihat barongsai, sehingga dirinya bersama suami, datang ke Matos untuk melihat kemeriahan Imlek. Ini tadi emang kesini gara-gara anak pengen lihat barongsai kan, karena kalau nggak lagi acara Imlek gini kita kan nggak ada barongsai. Ya seru banget sih tadi. Liana seneng nggak? Seneng nggak? Seneng.
Profesor Barla Rahmayati dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya menjadi guru besar yang ke-407 yang dikukuhkan hari ini. Barla memaparkan pemanfaatan ortofosfat dalam rangka pemantauan kualitas dan kuantitas air. Dalam jumpa persnya Barla mengatakan bahwa pemantauan kualitas air merupakan hal penting agar dapat melihat kualitas dan kesehatan air sebelum digunakan untuk berbagai keperluan. Kualitas air yang baik tidak hanya diperlukan bagi kebutuhan rumah tangga namun juga untuk aktivitas perikanan seperti tambak, kolam ikan hingga kebutuhan industri berbagai sektor. Untuk itu ortofosfat dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai media untuk melakukan pemantauan secara efektif dan efisien. PIM ini akan digunakan untuk memantau ortofosfat di perairan sehingga pemantauan ini bersifat lebih akurat, efektif, dan efisien. Ortofosfat ini merupakan salah satu senyawa yang banyak kita temui dari pupuk sintetik seperti pupuk NPK, kemudian dari deterjen dan sebagainya yang banyak dibuang ke badan air. Nah, konsentrasi atau kadar ortofosfat yang melimpah di perairan itu akan menyebabkan fenomena yang disebut dengan eutrofikasi. Kita bisa melihat eutrofikasi perairan itu seperti apa, yaitu ketika perairan itu permukaannya berwarna hijau. Nah, ini sering terjadi di perairan-perairan di sekitar kita seperti di tambak, kemudian bendungan, sungai, perairan irigasi dan seterusnya. Mengapa perlu kita pantau? Karena kalau sampai terjadi eutrofikasi, maka berarti kualitas air ini sudah mengalami penurunan. Dampaknya adalah tidak hanya dampak ekologi, tetapi juga bisa ke dampak kesehatan bagi manusia yang memanfaatkan air yang telah mengalami eutrofikasi.
Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar meluncurkan Celtek Stem Cell Laboratory and Banking. Peluncuran layanan terbaru ini dilakukan Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025 dengan dihadiri Presiden World Council of Preventive Medicine dan Rektor Universitas Hasanuddin. Pelayanan ini dibuka untuk umum dengan fokus pada pengembangan terapi sel punca untuk penanganan penyakit seperti stroke, gangguan sendi, dan penyakit degeneratif lainnya. Selain itu, ketersediaan bank tali pusat segera menjadi solusi untuk menangani kerusakan sel-sel tubuh yang dapat diperbaiki dengan stem cell. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menyebut jika peluncuran laboratorium ini merupakan langkah strategis Unhas sebagai pusat inovasi kedokteran terdepan di Indonesia dan mendorong Unhas untuk terus mengembangkan teknologi kedokteran berbasis stem cell untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Universitas yang harus menjadi pusat inovasi, kami tentu harus ikut menjadi bagian dari proses penguatan knowledge ya berbasis misalnya what we call clinical research ya. Ini kan tidak bisa kita melakukan inovasi kalau tidak ada kemudian hal-hal walaupun ini tidak boleh disebut terjebak, tapi kan pengobatan yang dalam tanda kutip itu sudah on the range within the tolerance untuk resiko, itu kan pasti akan ada pengetahuan baru ya. Ternyata setelah ini kita mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, sementara Presiden World Council of Preventive Medicine, Prof. Dr. Debbie Finsky, MSc PhD, menjelaskan pentingnya terapi stem cell dalam mengatasi berbagai penyakit degeneratif. Menurutnya, stem cell memiliki potensi besar dalam memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Iya, hari ini adalah kick-off Rumah Sakit Unhas dengan Celtek dan Pak Rektor sendiri yang memimpin Pokja ini untuk memastikan bahwa Sulawesi Selatan, Indonesia Timur, bahkan health tourism untuk dunia karena Makassar dan kota-kota wisata di area Sulawesi Selatan sangat menarik dengan universitas, dengan rektor yang menurut saya the best president of university I ever met. You are ya. Saya sudah bertemu banyak orang dan sambutan dari semua negara yang menjadi anggota World Council on Stem Cell. Saya merasa bahwa Pak Rektor ini one of the best. Ya, the best respon dalam waktu 1 week beliau visit me. Jadi rencana yang sekian tahun tertunda bisa terjadi pada hari ini. Ini kick off-nya bahwa kami sudah hadir dan siap membantu mendukung Universitas Hasanuddin untuk jadi yang terdepan pada bidang yang jadi primadona dunia dan belum banyak sebenarnya ya. Profesor Debbie menambahkan, penggunaan stem cell tidak hanya menjadi langkah maju bagi dunia medis Indonesia, tetapi juga membuka peluang bagi perkembangan penelitian yang lebih jauh di bidang kedokteran. Penyakit degeneratif itu sendiri merupakan penyakit yang terjadi akibat penurunan fungsi organ tubuh dan penuaan, di mana penyebab utamanya adalah pola makan yang tidak sehat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini sangat diperlukan bagi semua orang, khususnya mahasiswa baik mahasiswa lama ataupun mahasiswa baru. Kecemasan dan kesedihan kerap kali menimpa mahasiswa. Hal itu tentu saja perlu dilakukan penyesuaian oleh masing-masing individu. Dokter spesialis kejiwaan Angke Rafal Rizky menjelaskan bahwa penyesuaian kehidupan bagi mahasiswa akan dapat terbantu jika terbuka dengan profesional, seperti psikolog maupun psikiater. Apapun itu yang terjadi di kehidupan kita, pasti semuanya akan bisa kita selesaikan bersama gitu ya. Jadi jangan malu untuk ketemu sama profesional, jangan malu untuk terbuka tentang permasalahannya. Pasti akan kami bantu dan itu tidak masalah sih mau ke psikolog atau ke psikiater. Dan sekarang itu dengan awareness semakin baik, saya rasa sih stigma akan berkurang ya dengan kita mencoba pertolongan gitu atau mencari pertolongan gitu. Jadi tetap semangat walaupun di awal terkaget-kaget, masa penyesuaian akan bisa dilalui sih.
Untuk informasi lebih lengkap, saksikan podcast Healthy Talk kerjasama Rumah Sakit Unpad dengan Divya Unpad TV melalui kanal YouTube Divya Unpad TV. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk UBTV. Unhas TV bersama Universitas Hasanuddin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan media akademik dengan meresmikan studio baru Unhas TV. Studio yang terletak di lantai 2 Gedung Sains Teknopark Kampus Unhas Tamalan Rea ini diresmikan pada Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Kehadiran studio baru ini dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk mendukung produksi konten berkualitas tinggi, mulai dari program berita, dokumenter, hingga hiburan berbasis edukasi. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang meresmikan studio baru tersebut mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada tim Unhas TV. Ia menyebut jika Unhas TV telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar media internal universitas, melainkan sebuah platform strategis yang terus berkembang melalui kolaborasi dan kemitraan. On air, sudah bisa dilihat saudara-saudara semua yang menonton ini. Ayo, kalau daripada penasaran, sekali-sekali tanya-tanya di mana, bagaimana, dan apa jadulnya untuk kita kemudian bisa siaran di bagian dari Unhas TV On Air yang luar biasa. Studionya berstandar internasional. Ini adalah kayaknya salah satu studio terbaik yang pernah saya berada. Ya, bahkan di beberapa negara saya pernah masuk studio, tapi ini kayaknya lebih canggih daripada yang ada di sana. Ya. Mantap ya, sekali lagi semoga banyak yang akan datang untuk kemudian menyampaikan hal-hal baik, sharing ya kepada seluruh masyarakat, seluruh dunia, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk siapapun yang sharing knowledge, sharing pengalaman untuk kebaikan. Prof. JJ, sapaan akrab dari guru besar kelautan ini, menilai Unhas TV lahir dengan visi sebagai media yang menyediakan informasi terpercaya dan inovasi konten berbasis akademika. Ia pun meyakini jika studio baru ini akan menjadi wadah yang lebih besar untuk menyebarkan informasi akademik yang menarik dan edukatif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Prof. JJ berpesan agar studio baru Unhas TV harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengintegrasikan hiburan dan ilmu pengetahuan, sehingga Unhas TV dapat meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu akademik. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara Unhas TV dan berbagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan program-programnya. Menurutnya, media yang mengedepankan edukasi dan inovasi menjadi aset penting dalam mendukung agenda pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain Rektor Unhas, peresmian ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM-HAM, Kepala Humas Unhas Dr. Ahmad Bahar, Kepala Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Riki Satria, Komisaris Unhas TV Eka Sastra, didampingi Direktur Unhas TV Yusran Darmawan. Komisaris Unhas TV, Dr. Eka Sastra Se-MSI, menyebut peresmian studio baru ini sebagai tonggak baru bagi Unhas TV dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan. Ia berharap Unhas TV terus menjadi kebanggaan Universitas Hasanuddin, sekaligus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Kehadirannya studio baru Unhas TV ini diharapkan dapat terus memperkuat peran Unhas TV dalam menyebarluaskan informasi akademik yang berkualitas dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan dan inovasi. Andrea Ririn Karina, Muh, Syaiful, Unhas TV. Gimana teman-teman? Bagus-bagus dan menarik sekali bukan beritanya? Saksikan terus Kampus Pos 62 setiap Jumat pukul 14.30 di akun YouTube official UBTV dan setiap hari Minggu pukul 1 siang di channel YouTube UBTV Brawijaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkualitas. Sampai jumpa!